Dalam perjalanan panjang, ada satu titik di mana Langka tidak lagi bicara soal jarak. Ia bicara tentang bertahan, tentang hujan yang turun tanpa aba-aba di tengah jalur curam, tentang tanah licin yang memaksa kami lebih berhati-hati dari biasanya, tentang patahan terjal yang tak memberi ruang untuk lengah, tentang malam yang dinginnya menembus jaket dan tubuh yang lelah namun tak punya pilihan selain terus bergerak. Hari-hari sebelumnya tidak ringan. Ada langkah yang gemetar, ada turunan yang terasa hampir tak masuk akal, ada titik di mana satu kesalahan bisa berakhir berbeda. Kami pernah diam lebih lama dari biasanya, hanya untuk mengatur nafas. Pernah saling menatap tanpa perlu banyak kata. Namun justru disitulah perjalanan membentuk arti. Ia tidak membuat kami lebih cepat, ia membuat kami lebih sadar. Dan ketika semua itu terlewati, langkah terasa berbeda. Di penghujung sore hari keempat, kami akhirnya tiba di pos 11, tempat yang akan menjadi camp area kami hari itu. Beberapa mulai membangun tenda, sebagian lainnya menurunkan carrier. Karena masih memiliki sedikit waktu, kami memutuskan untuk menuju puncak Bawah Karaeng, menikmati sunset sebelum malam tiba. Puncak sudah terlihat dekat, tak sampai 20 menit. Langkah kami terasa lebih ringan, meski tubuh belum sepenuhnya pulih. Dan akhirnya puncak Bawah Karaeng. Nadia, manusia 4 elemen udah sampai di lintas 3 puncak, finish Bawah Karaeng. Bulu Beria, Lompo Batang, Bawah Karaeng, 4 hari tuntas. Langit sore memancarkan keindahannya, tenang, hangat, rasa haru dan bahagia bercampur jadi satu. Setelah perjalanan berat yang kami lewati, akhirnya kami berdiri di sana, bukan dengan sorak berlebihan, hanya dengan napas panjang dan syukur yang sederhana. Hari keempat kami tutup dengan senyum. Titik paling berat dari lintasan ini akhirnya terlewati. Kembali lanjut lintas 3 puncak. Pagi disambut dengan teman-teman yang bernyanyi, tanda semangat untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Ditemani langit yang cukup cerah, kami menikmatinya sejenak. Semoga cerah ini tidak cepat hilang. Sekarang lagi nggak pakai celana. Sandra itu dukun. Kurang dari 30 menit jam 9, kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Jam 8.21 kita dari pos 11 menuju Lembah Rahmah. Kabut tipis masih menggantung, langit pelin-pelan, gelap lalu tiba-tiba cerah. Dari pos 11 menuju pos 7, kami melewati hutan lumut Bawah Karaeng dengan jalur yang didominasi rumput, akar, batu-batu licin, dan tanah yang cukup becek. 30 menit kita jalan. Iya, Bu. Sekarang kita sudah di camp 10. Area campnya seperti ini. Perjalanan kita dari camp 11 ke 10 30 menit. Aku lompat ya. Sip. Ibu. Wah. Jalur menuju pos 9, kami dituntut fokus dengan medan yang cukup terbuka dan ditemani dengan batu-batu yang cukup licin. Saya suka. Oke. Buat kerjaan ya. Iya. 30 menit. Akhirnya kita sampai di mana, Bu? Pos 9. Setelah melihat cuaca yang cukup cerah, kami memutuskan melepas jas hujan kami di pos 9. Dia 6,5 kilo. Melepas jas Atribut. hujan. Atribut wajib kita, Bu. Betul. Yang menemani 4 hari. Jadi kita sekarang berada di pertigaan jalur Kasoso dengan jalur Bulu Balea. Jadi kita turun di jalur Bulu Balea.
Tapi nggak sampai di Bulu Balea. Tapi nggak sampai di Bulu Balea. Kita kemana? Kita kemana? Ya, kita nggak segampang itu. Kemana dong? Ikutin terus kita. 3 hari lagi. Yeay! Kanan. Ya. Ibu malah lari, Bu. Licin, Bu. Jadi kita sudah sampai di pos 8. 8. Iya. Aliran sungainya kenceng banget. Kalau musim hujan, Bu, deres. Cuma sayangnya sampah. Aduh. Not. Pendakian tidak bertanggung jawab. Sayangnya sampah. Soalnya kan kiri dekat, kanan. soalnya dekat air jadi kayak mikir lagi. Di sini di pos 8 menuju pos 7, jalur mulai penuh dengan Dadah, atap untuk Kak. fokus agar berhati-hati dalam memilih pijakan. Ku nikmati apapun jalurnya, ku hadapi apapun cuacanya. Gimana ini naiknya? Enggak ada. It's my life gitu ya. Kalau berburu banyak sih kalau di sini. Masih ya. Masih. Karena pos 7 salah satu dia masuk salah satu puncak. Nama puncaknya itu puncak Soerabaya. Kenapa sih, Bu, ketinggalan, guys? Jadi dia ngumpulin nafas dulu. Cari Ibu, saya liatin videonya Ibu kan gini. Hanya digendong sampai lintas. Gila. Kalau kayak gini nih. Dia tipe kalau sudah digendong nggak mau lepas. Satunya enggak. Ayam. Oh, yang penting ayam. Dia mau aku makan tempe. Dia mau makan ayam. Gimana? Maaf ya, saya lebih memilih jalur yang bagus saja. Di pos 7, kami melipir sedikit ke jalur menuju Lembah Rama. Ada. Yoi. Di sebelah sana itu adalah pos 7 dan kita mau ke Lembah Rama, jadi kita lewat. Singgah, makan siang, mengisi tenaga sebelum dihadapkan dengan turunan panjang yang tak ada hentinya. Siang kita. Ibu. Ya. Aku tanya sama Ado nih. Aduh. Dari camp 11 sampai ke 7, tanjakan di mana ya? Tanjakan di mana ya? Besok kita lewat Lempe Menteng besok. Oke. Lewat tempe menteng. Iya. Keluar asap. Tumis, sayur tumis, ada Suwir. ayam suwir. Bagaimana, Yus? Kalau yang gandang itu sama lintas ini berat mana? Berat lintas ini. Kok gitu? Jatuh punya laki-laki makan. Tidak. Kasihan. Dadah. Setelah makan siang, perjalanan kembali dilanjutkan. Ditemani kabut tipis yang membuat suasana makin syahdu. Pegangan di beberapa pohon. Pendaki lain yang sebelumnya menemani di jalur perlahan menghilang. Kini hanya kami, karena ini bukan jalur umum menuju Bawah Karaeng. Ini jalur lintasan. Nah, kita melewati sungai. Sungai besar, Bu. Sungai besar. Oh ya? Iya. Batu-batu. Batu. Terus tanjakan. Kita menyisir di sungai-sungai besar. Setelah melewati hutan, perlahan terbuka pemandangan di sisi kiri. Pegunungan Lompo Batang. Lihat banyak Jalur tanjakan, yang Bu. kami lewati sejak hari pertama, kini terlihat jelas dari kejauhan. Akhirnya aku lewati. Gak betah, Bu. Takutnya musuhan di depan. Yuk, jangan belakang ya. Siap. Siap. Siap! Warga sipil di bawah, warga sipil. Siap. Siap. Jadinya kayak gitu. Cita-citanya sebenarnya jadi tentara yang berada dalam hutan.
Tapi gak kesampean jadinya kayak gini. Tiba-tiba jadi bendara. Dari yang menyenangkan. Dapat turunan tapi 5 jam. Mana hilang itu sih? Di pohon tumbang tadi hilang mereka. Pohon tumbang pertama. Ini nggak bisa dikasih di depan, Bu. Kalau dikasih di depan kayak gini, Bu. Ibu ngapain ibu? Kayak apa sih namanya? Kami berjalan di pinggir jurang. Satu pijakan yang salah bisa berakibat fatal. Itu soken berarti. Ada kayaknya Bu, kan ini weekend Bu. Hehehe. Hati Bu. Setelah semua lelah yang kami lewati, dengan jalur yang cukup menguras tenaga, pukul 3 sore, akhirnya kami tiba di Talung Lembah Rama. Singgah sejenak mengisi perut mumpung ada warung yang masih buka, sembari menunggu teman lain yang masih ada di belakang. Lagi beli mie setelah 5 hari. Setelah 5 hari nggak nemu mie. Sama sama kerupuk. Sama kerupuknya ini semua. Makan Indomie di gunung. Hari mulai sore, kami pun turun menuju Lembah Rama. Besok Bu baru selesai. kayak gini ya Bu, kayak gini. Senang ya Bu. Lembah Rama menyambut kami dengan rasa haru. Malam ini kami akan camp di sana. Tak banyak bicara, perjalanan hari ini kami tutup dengan rasa senang. Becek Bu, becek Bu. Ibu. Dari sana. Aliran sungai Lembah Rama. Kemarin kan beda Bu di Kariswa. Sekarang kita lihat lembahan dialirin sungai. Dan kita sudah sampai di Lembah Rama sama Ibu. Gimana makan malamnya Bu? Makan nasi perkedel jagung kare sama telur. Asik. Tapi jangan lupa apa Bu? Kerupuk. Hari ke-6, perjalanan terakhir menuju titik akhir dari lintas 3 puncak ini. Pergerakan hari ini dimulai dengan santai, menikmati sambutan langit yang begitu cerah, sekaligus suasana pagi di Lembah Rama. Ya, terus turun sampai. Kami sempat duduk bersama bercerita dengan tim sebelum akhirnya pukul 9.45 kami mulai perjalanan kembali. Santai bukan berarti tanpa perhitungan. Kami tahu perjalanan hari ini akan ditempuh selama 6 hingga 7 jam. Titik pertama yang kami lewati adalah danau pertama dari lintas kali ini, Danau Sleng. Jalur menuju ke sana didominasi dengan tanah basah dan sebagian akar. Sambil jalan saja. Ibu-ibu lihat di sana. Kami tidak berlama-lama karena ujian sebenarnya hari ini ada di depan mata, Sungai Jeneberang. Akan ada beberapa titik aliran sungai yang harus kami lewati. Kami belum tahu apakah arusnya akan cukup bersahabat. Batu-batu kecil hingga batu besar mudah sekali bergeser, memerlukan kehati-hatian dalam memilih pijakan.
Di sini tekad saja tidak cukup, kerjasama tim menjadi satu-satunya cara. Setelah menyeberangi titik sungai utama, kami dihadapkan pada dua pilihan, masuk ke jalur umum atau menyusuri aliran sungai menuju Danau Tantalili. Rasa penasaran membawa kami pada pilihan kedua, jalur sungai yang cukup menegangkan. Kelilingi batu-batu besar, angin yang berhembus kencang, dan suara aliran air di sisi langkah. Namun keindahannya terasa seperti di dunia lain. Ada beberapa titik sungai kecil yang harus kami lewati berulang kali. Kecil namun arusnya cukup deras, maksa kami untuk terus berhati-hati. Yang menyenangkan. Hati-hati Bu, HP-nya Bu. Selama 2 jam 30 menit kami menyusuri jalur sungai yang menegangkan. Jalur sungainya memang menegangkan, tapi jalur bebatuannya cukup menguras tenaga untuk melewatinya. Meski di baliknya terhampar keindahan yang tak bisa digambarkan. Setelah melewati jalur sungai yang cukup panjang, kami akhirnya kembali ke jalur umum menuju Danau Tantalili. Tidak sampai 10 menit, Danau Tantalili akhirnya menyambut. 3 lembah, 3 danau, 1 sungai. Kami beristirahat sejenak. Waktu juga sudah menunjukkan untuk makan siang. Kami cukup bersantai di Tantalili. Sekitar pukul 2 siang, tim akhirnya kembali melanjutkan perjalanan menuju titik akhir dari lintas kali ini. Jalur menuju Lembah Lohe cukup licin, berbatu dengan tanjakan-tanjakan tipis yang tetap meminta fokus di setiap langkah. Sepanjang perjalanan, kami bercanda gurau, menikmati perjalanan dan kebersamaan yang telah terjalin selama 6 hari terakhir. Lahan yang rencana kita mau observasi ya. Observasi. Rencananya bulan depan, Bu. Bulan depan ya? Iya. Di sini banyak sawit. Banyak sawit. Dan kita mau tanamin di sebelah sana pohon kelapa ya. Oh ya, ada pohon kelapa, terus ada pinus, durian. Durian kita Durian, rencananya. iya, Bu. Cengkeh sebelah kanan. Kemarin sudah nego berapa hektar? Sekitar 50 hektar, kurang lebih 50 hektar. Iya, Bu. Sebelah situ durian. Durian. Sebelah kanan cengkeh. Cengkeh. Cengkeh ya. sawit agak di atas dia. Melipir ke kanan. Dika kemarin sudah bicara sama orangnya ya? Sudah, Bu. Sudah aman, diskusi. Sudah aman. Ya. Kabut tipis mulai menyambut. Mungkin hujan akan segera turun. Tertawa, bercanda. Karena tingkat kewarasan kita masih aman. Kecuali Adu. Adu sudah nggak ada ekspresi. Dari start awal sampai hari ini tenang. Kan karakter orang di atas rata-rata ketidakwarasan kan gitu kan. Kita sudah sampai di Pos 5. pos 5, rumah pertama. Nanti di belakang ini akan kita bangun rumah yang kedua.
Begitu Pak Dika? Ya Bang. Iya, Pak. Nanti yang di sebelah sananya kita mau bangun sarang walet. Oh, Iya. atas itu ya? Iya, di situ. Nah, Karena di teman-teman sini di atas itu waletnya ada sarang bagus. walet ya. Walet jumbo ya, premium. Yang di sebelah situ rumah ketiga. Rencana kita bikin pondok apa, Bang? Pondok ketiga. Di situ nanti sampingnya ada ini kolam ikan nila. Iya, Bu. Bang, tadi lihat teman kami di depan Di mana? bawa kue tas. Iya. Ada satu keril nggak terlalu besar tapi dia bawa kue tas. Soalnya kami ada yang ulang tahun. Mau ikut? Ikut yuk. Di pos 6 atau dikenal sebagai rumah kedua, kami singgah sejenak, mengatur nafas, mengumpulkan tenaga. Kami pendaki lintas 3 puncak tidak butuh jas hujan. Kami hanya butuh ibuprofen. Mana bapak profennya, Bu? Ini kita 3 orang Bapak Profe. Oh, jadi ini Dua mereka. orang Ibu Profe. Ini ibu profen saya lah. Yang penting ini Bapak. Bodrex. Oh, Kira Bodrex. bot ekstra. Bodrex ekstra. Yang satu bandrek. 2 bodrek, 1 bandrek. Berapa kalau orang laki-laki kemakan? Pasti kasihan dilihat. Bukalah. Sekitar 30 menit berjalan kembali, akhirnya kami tiba di Lembah Lohe, ditemani gerimis yang turun perlahan. Akhirnya kita sampai di Lembah Lohe. Sukses pendakian 7 hari. Selamat Sulawesi. Rasa haru dan bahagia bercampur jadi satu. Lintas 3 puncak ini akhirnya selesai. Oh, trip pertama tembus. Lintas gila. Tembus Lembah Lohe. Tembus. Mantap. Mantap, Kak. Iya. Makasih. Mantap. Akhirnya sampai di Lembah Lohe. Titik terakhir 7 hari 6 malam 3 puncak Sulawesi. Mantap. Namun menjelang malam, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Angin kencang yang datang tiba-tiba memaksa kami segera mempercepat makan malam, lalu kembali beristirahat. Hari ke-7, hari yang dimulai dengan cukup santai. Sekitar pukul 11 siang kami mulai turun menuju desa terakhir. Mount Sulawesi. Lintas cincin sukses. Dan perlahan perjalanan ini mendekati akhirnya. Akhirnya lintas 3 gunung Sulawesi sukses.
7 hari, 3 puncak, puluhan kilometer langkah yang tidak selalu ramah. Dari hujan di hari pertama, jalur curam yang menguji nyali, hingga sungai deras yang menuntut kerjasama. Kami belajar satu hal, kuat bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meski lelah. Perjalanan ini kami selesaikan dengan kebersamaan, dengan saling menjaga, dengan saling bertahan. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang mengiringi langkah kami. Dan terima kasih kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang mengingatkan kami bahwa di luar jalur ini ada perjuangan lain yang jauh lebih sunyi. Namun tak kalah perjalanan ini mungkin berakhir di sini. Namun maknanya akan kami bawa pulang sebagai syukur, sebagai pengingat untuk terus melangkah. Thank you ya. Sukses! Menikmati it's my life. Sawi. Setelah Udah ke video laki-laki makan. tidak Kasihan. Aku lagi beli mie. 1, 2, 3. Lagi duduk bersama ibu. Putar ke badanmu. Ke belakang, putar, tembus, ambil. Oh. Nakapunganku. 1, 2, 3. Capek. Mau istirahat. Muka merokok. Ius kuat sekali merokok. 4 slop.